Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran IPA kali ini, materinya baru ya. Nanti kalian bisa melihat lagi materi-materi yang sudah saya buat, gambaran besarnya. Dan untuk di Google Classroom, Pak Eri sudah membuat yang terbaru topiknya yaitu IPA New ya. IPA New nanti di situ akan ada materi dan ulangan dan sebagainya, tugas-tugas di situ dan juga meeting. Nah, di IPA New ya. IPA New. IPA New ya. Di Google Classroom. Nah, kita lanjut ke penjelasannya ya, materinya. Materi yang akan Pak Eri sampaikan adalah karakteristik zat. Zat itu apa zat? Ya, yang kita tahu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Tentu setiap zat memiliki karakter ya atau ciri-ciri ya. Nah itu akan kita lihat ya ciri-cirinya. Zat itu contohnya tadi ada macamnya zat padat, zat cair, dan zat gas. Tapi zat itu sendiri apa ya? Zat itu segala sesuatu ya, semua yang memiliki massa dan menempati ruangan ya. Misalkan ada batu ya. Batu itu kalau satu cukup enggak masuk ke tas? Cukup ya. Batu ukuran sak jempol-jempol tuh ya. Tapi kalau batunya itu jumlahnya 1000, kira-kira masuk enggak? Ya. Berarti batu itu memenuhi ruangan ya. Maka batu itu dikatakan zat apa? Zat padat. Ya, begitu ya. Yang kedua memiliki massa ya. Massa itu apa massa? Massa itu kandungan yang terdapat pada benda ya. Partikel-partikel yang menyusun sebuah benda. Ya. Misalkan manusia itu kan terdiri dari partikel-partikel yang membentuk tubuh ya. Ada air, ada oksigen, ada unsur-unsur lain, ada yang membentuk tubuh hingga menjadi tulang, kulit, darah, dan sebagainya. Nah, dari situ ditimbang massa tubuhnya ya. Memang kalau saat ini kalau kita mau menimbang massa tubuh itu sudah agak jarang ya, atau sudah ya tidak dipakai ya. Yang dipakai adalah berat. Nah, aslinya berat tubuh itu adalah massa tubuh ya. Karakteristik zat tadi ya, segala sesuatu yang menempati ruangan, memenuhi ruangan, dan memiliki massa. Gas juga sama, cair juga sama. Ini punya karakteristiknya, memiliki ciri-cirinya.
Nah, kompetensinya, kompetensi dasar. Memahami konsep campuran dan satunggal berupa unsur dan senyawa. Kemudian sifat fisika dan kimia. Kemudian perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi yang akan kita pelajari. Nah, Kegiatannya ada beberapa. Yang pertama, mengamati berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami perubahan. Misalnya, air menjadi es. Air menjadi es itu kan berubah ya. Kemudian es menjadi air, itu juga berubah. Kemudian air menjadi uap. Kemudian kertas kalau dibakar akan menjadi abu. Kemudian besi berkarat. Kemudian makanan menjadi basi, yaitu dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari benda yang mengalami perubahan. Kita juga mengalami perubahan ya. Coba kamu lihat foto kamu waktu TK, waktu bayi dibandingkan dengan sekarang ya, pasti memiliki perubahan. Nah, berikutnya adalah melakukan penyelidikan karakteristik zat, padat, cair, dan gas, serta mengumpulkan informasi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Ya. Selain karakteristiknya atau ciri-cirinya, kita juga diminta untuk mengumpulkan informasi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Mungkin kalian baru pertama kali mendengar istilah unsur, senyawa, dan campuran. Panganan opo tapi ya. Baru pertama kali. Enggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Nah, berikutnya melakukan penyelidikan asam, basa, dan garam menggunakan indikator buatan dan alat. Saya kira kalau asam, basa, dan garam kita sering menemui. Tapi untuk mengetahui itu asam, basa, dan garam harus menggunakan indikator ya. Misalkan jeruk itu rasanya asam ya, jelas. Kok tahu asam? Dengan lidah. Tapi tidak semua indikator itu bisa dirasakan dengan lidah. Contohnya ya. Contohnya isi dari air aki itu adalah namanya asam sulfat. Ya. Yang jelas itu asam. Tapi untuk mendeteksi asam itu harus menggunakan indikator ya. Dan indikatornya itu adalah indikator yang aman ya, aman. Namanya indikator buatan yang dibuat. Nanti indikatornya ada lakmus, ada indikator universal. Kalau kertas lakmus itu dicari di apotek itu ada. Ya, itu work experience ketiga. Kemudian melakukan percobaan teknik pemisahan campuran. Pemisahan campuran saya sudah membuatkan tugasnya. Kalian bisa lihat nanti ya di videonya yang berikutnya. Penyulingan kromatografi atau penyubliman.
Kemudian menyajikan hasil penyelidikan sifat fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah kegiatan pembelajarannya. Nah, tujuannya kalian mampu mengamati perubahan berbagai benda, kemudian mampu menyelidiki karakteristik zat serta mengetahui unsur, senyawa, dan campuran, kemudian mampu menyelidiki asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator alami dan buatan. Kemudian mampu melakukan pemisahan campuran. Kemudian mampu menyelidiki sifat fisika dan kimia serta perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, mengenai tugasnya. Tugasnya kalian membuat vlog ya. Vlog atau vlog bacanya ya. Vlog. Tentang apa? Tentang pemisahan campuran. Ya. Pemisahan campuran, membuat vlog-vlog itu ya seperti selfie gitu ya. Seperti selfie tetapi bukan foto tapi video. Ada yang tahu singkatannya vlog itu apa ya? Belum. Nah, membuat vlog tentang pemisahan campuran. Nah, apa saja yang dibuat? Nanti kalian pilih salah satu. Yang pertama itu adalah pengayaan. Pengayaan itu seperti, ini bahasa Jawa ya, diayak. Ya, hampir mirip dengan istilah disaring. Cuman ini kecenderungannya lebih ke benda padat. Dari pengayaan itu kok bisa ya ada yang lolos, itu namanya apa ya istilahnya? Jadi jelas. Kok bisa ya ada yang tidak lolos, itu namanya apa ya? Ya, istilahnya apa yang tidak lolos? Nah, dijelaskan. Ya, videonya bisa kalian, lebih baik kalian ya, kalau bisa ya, memegang HP dengan menjelaskan, atau kalau tidak bantuan teman atau saudara rumah ya, di rumah. Ingat, masih jaga protokol kesehatan ya, kalau bisa yang dibuat yang di rumah. Kemudian yang kedua adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, ini filtrasi lebih ke zat cair ya, cair dipisahkan dengan zat padat. Nah, kamu jelaskan. Kemudian yang ketiga, sentrifugasi. Sentrifugasi itu pemisahan campuran dengan cara diputar. Contohnya misalkan kalau misalkan ada sarang madu, ya, sarang tawon ya, sarang madu. Sarang tawon yang menghasilkan madu, bagaimana cara mengambil madunya? Dengan cara mengambil sarangnya, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng ya, kaleng yang besar, kemudian diputar. Nanti madunya akan lepas. Ya, diputar, dengan cara diputar nanti madunya akan lepas. Namanya sentrifugasi. Kemudian berikutnya kristalisasi. Kristalisasi itu proses pembentukan kristal-kristal. Misalkan garam, pembuatan garam. Kemudian gula pasir ya, buatan gula pasir. Nah, itu contoh proses kristalisasi. Dan mau membuat garam seolah-olahnya dibuat dari garam yang sudah dilarutkan. Misalkan kalau tidak di tepi pantai untuk mengambil
membuat larutan dulu, kemudian dipanaskan, kemudian didiamkan dengan di bawah terik matahari seharian. Ngambilnya ya jangan, videonya jangan full seharian, nanti penuh memorinya. Kira-kira kalau misalkan itu durasinya lama, diambil awal, tengah, dan ya kamu jelaskan. Awal kamu vlog, kemudian di tengah kamu vlog lagi, digabung ya. Kemudian yang kelima adalah destilasi atau penyulingan. Penyulingan. Air itu kalau disuling itu dipanaskan, kemudian menguap, uapnya itu ditampung lagi, maka itu akan menjadi air suling ya, atau air murni. Nah, banyak sekali industri-industri mineral, air mineral itu disuling 7 kali ya. Air mineral ini dengan proses penyulingan 7 kali. Apa artinya ya? Misalkan 1 ember saja disuling itu mendapatkan berkurang, apalagi disuling 7 kali. Nanti yang ketujuh jadi 1 tetes. Nah, artinya itu penyulingan tuh disuling 7 kali itu berarti menjadi bersih. Istilahnya bahwa air ini air benar-benar bersih. Nah, penyulingan ada air yang netes ya, menguap dan bisa netes lagi, itu disuling. Kemudian yang ke-7 itu yang ke-6 adalah sublimasi, proses menyublim dari zat gas menjadi kebalik, zat padat menjadi zat gas. Nah, misalkan zat yang mudah menyublim itu adalah kapur barus. Kalau kapur barus itu campur dengan pasir, bagaimana cara memisahkannya? Ya, dengan cara sublimasi, nanti akan misah, sublimasi. Oke, itu milih salah satu saja. Kalian membuat vlog pemisahan campuran, itu milih salah satu saja. Nah, bagaimana terus kalau sudah membuat videonya? Ya, kalian simpan di drive kalian masing-masing. Di materi pertama sudah saya buatkan cara membuat menyimpan di drive masing. Kemudian kalau sudah simpan di drive, ya ini jangan terburu-buru dikirimkan ya. Disimpan dulu. Disimpan di drive kalian masing. Kemudian di share link ke Google Classroom. Classroom bagian tugas pemisahan campuran. Nah, yang dikirim linknya saja. Sudah saya buatkan caranya mengirimkan link supaya bisa terlihat. Ya, bisa terlihat. Nah, ini yang saya nilai ya. Yang pertama keaslian. Keaslian itu berarti yang buat emang sendiri. Kemudian yang kedua penjelasannya, materinya. Kemudian yang ketiga tampilannya ya. Tampilannya kalian boleh edit dipotong ya. Misalkan videonya terlalu panjang kamu potong boleh. Nanti yang dikirimkan hanya satu video. Kemudian ketepatan mengirimkan link. Jadi linknya itu saja yang dikirimkan. Dan nanti bisa dibuka tentu. Bukan videonya, nanti tidak memenuhi ya. Linknya saja. Coba nanti akan saya yang linknya supaya kalian terbiasa saya. Oke.
Nah, batas pengumpulannya tanggal 28 September 2020 jam 23 Senin depan ya. Batas pengumpulan. Kita membuat vlog itu mudah. Kalian milih tadi, dilihat lagi videonya. Pilih satu saja. Dia kan hadiah tiap kelas. Ada 1, 2. Kalau dapat juara terus ngambil bebas dengan protokol. Oke, begitu. Semoga bermanfaat dan selamat membuat vlog tentang pemisah campuran ya. Waktunya 1 minggu. Oke, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati.